Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Sari Utami dengan NIM 24070141 B3 Purwakarta 2024 PG PAUD IKIP Siliwangi dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Acep Haryudin MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu. Perkenankan, saya melakukan wawancara singkat terkait nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini. Mohon izin ya Bapak untuk merekam wawancara ini. Baik, kita mulai saja ya Pak. Boleh Bapak memperkenalkan diri secara singkat? Nama Bapak siapa? Bapak Kardi. Kardi. Bapak di sini sebagai apa Pak? Oke, baik Pak. Nama Bapak siapa? RW 05. Oh ya, siap Bapak. Bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi masyarakat di lingkungan saat ini Pak? Secara umum masyarakat cukup baik dan harmonis gotong royong. Ya, baik Pak. Selanjutnya, apakah menurut Bapak warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga Pak? Warga masih aktif secara pemilu, tapi masyarakat warga biasanya hanya diikuti oleh orang-orang yang sudah tua. Ya, baik Pak. Apa masalah terbesar yang menurut Bapak berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini Pak? Misalnya intoleransi, hoaks, apatisme, dan tidak taat aturan Pak. Bagaimana menurut Bapak? Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan dan banyak yang sudah terpengaruh Iya, media sosial sosial. Pak. Oh ya. Kalau menurut Bapak juga sama? Sama. Oh, sama. Selanjutnya yang kelima, apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Bisa Bapak berikan contohnya Pak? Yang pertanyaan kelima. Sebagai memahami seperti ikuti pemilu dan banyak iuran, tapi belum menyadari Partisipasi. Oh ya, berarti kurangnya partisipasi warga untuk mengikuti misalnya musyawarah seperti itu Pak. Yang keenam ya Pak, apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Tadi Bapak bilang kan kurangnya partisipasi anak muda untuk saat ini Pak. Dampaknya itu seperti apa Pak untuk kehidupan masyarakat ini Pak? karena kurangnya representasinya. Ya, partisipasi. Beberapa urusan masyarakat tidak berjalan maksimal. Mungkin jadi keputusan masyarakat itu kurang maksimal, membuat jadi adanya kurang komunikasi mungkin ya Pak ya. Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut Pak? Responnya bagaimana Pak? Kami sudah coba lakukan pendekatan atau pemberitahuan, tapi memang belum warga. Sosialisasi. Ya baik. Jadi Bapak sudah melakukan pendekatan, pemberitahuan kepada warga, tapi orang-orangnya belum tersosialisasi mungkin Pak seperti itu. Yang kedelapan Pak, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Sebaiknya yang dilakukan itu bagaimana Pak? Adanya kegiatan lingkungan dan Mendidik. ya, Yang mendidik. Kalau Bapak seperti apa? Ya itu juga. Lanjut ya Pak, pertanyaan ke-9 Pak. Apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan? Jika ada, bagaimana efektivitasnya? Kalau tidak ada, bagaimana Pak? Belum ada di sini. Belum ada Pak di sini ya Pak? Belum ada, berarti belum tersosialisasinya di desa ini ya Pak ya. Pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan ini Pak? Bagaimana? adalah warga yang aktif dan bijak Bapak bagaimana? menyikapi informasi. Baik Bapak. Demikian wawancara kami bersama Bapak Enca sama Bapak Lili. Terima kasih atas waktu dan informasinya yang sangat bermanfaat ya. Semoga wawancara ini bisa menjadi inspirasi untuk membangun semangat kewarganegaraan yang baik. Oke, terima kasih Bapak. Ampun ya Pak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Ibu atas kesediaan waktunya. Perkenankan saya melakukan wawancara untuk terkait nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini ya Bu. Mohon izin untuk mereka mewawancara ini Bu. Baik, kita mulai saja. Boleh Ibu memperkenalkan diri secara singkat? Nama saya Nita Nusratrawani. Saat ini saya belajar di Teknik. Baik. Selanjutnya Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang kondisi masyarakat di lingkungan saat ini Bu? Di lingkungan masyarakat saat ini tentunya yang di lingkungan saya sendiri ya Bu ya, cukup damai, rukun, ya masih seperti masyarakat-masyarakat zaman dulu gitu. Ya baik Bu. Selanjutnya Bu, apakah menurut Ibu warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial Bu atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga Bu? Kalau yang saya perhatikan cukup aktif Bu. Kebetulan ya kalau misal teman-teman bisa lihat saat ini di sebelah sana ada melakukan pembangunan masyarakat ya Bu untuk pembuatan rumah makam gitu. Nah, selanjutnya Bu, apakah masalah terbesar yang menurut Ibu berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini Bu? Misalnya intoleransi, hoaks, apatisme, dan tidak taat aturan Bu. Kalau terkait itu mungkin lebih kebanyakan di masyarakat pedesaan itu lebih sering ini ya Bu, gampang terpengaruh semisal dari media sosial gitu ya. Belum semisal terpengaruh berita-berita hoax yang kayak gitu. Belum tentu terverifikasi kebenarannya langsung udah percaya kayak gitu. Seperti itu. Selanjutnya Bu ya, apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Bu? Ibu bisa berikan contohnya seperti apa? Ini ya Bu sangat memahami seperti yang kemarin juga masyarakat banyak ikut terlibat begitupun dengan santri ya Bu ikut partisipasi dalam kegiatan tersebut. Kemudian baru-baru ini juga masyarakat terlebihnya bapak-bapak dan juga karang taruna itu habis melakukan kegiatan satu Muharram Bu, kita itu pawai obor gitu. Baik Ibu, selanjutnya Bu ya. Apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari Bu? Ya tentunya masyarakat semakin lebih kompak ya Bu ya dengan anggota royong gitu kan. Jadi ada kegiatan apa-apa gercep lah istilahnya kalau bahasa anak muda sekarang gitu lah gitu. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu ya, bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut Bu? Apakah ada responnya atau sikap warga itu Bu? Alhamdulillah cukup memberikan respon yang positif ya Bu ya. Ya kita saling melengkapi lah antara yang di atas kemudian dengan masyarakat biasa saling berbaur. Oke Bu. Terus selanjutnya Bu, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut Bu? Apa Biasanya yang mungkin lebih sering berkomunikasi ya Bu, entah itu lewat komunikasi grup WhatsApp seperti itu ya Bu. Ya sering semakin sering melakukan aktivitas gitu yang bentuknya untuk kedepannya itu bagaimana sih untuk terus jalinan gotong royong itu terus terbentuk gitu. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu ya, apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan di masyarakat Ibu? Kalau ada, bagaimana efektivitasnya Bu? Biasanya mungkin sejauh ini lebih ke kayak pengadaan peringatan-peringatan terbesar gitu ya Bu. Ya otomatis kan secara ini masyarakat lebih kayak terlihat rasa cintanya terhadap tanah air gitu ya Bu, meskipun kayak hanya sekadar seremoni gitu ya Bu, melakukan maksudnya perayaan 17-an ya kemarin satu Muharram juga salah satu bentuknya ya Bu ya, kayak cinta ke tanah air seperti itu. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bu ya, apa harapan Ibu terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan Bu? Mungkin saya sendiri pun masih salah satu anak muda itu ya, lebih ke kayak kita lebih harus sering peduli ya Bu terhadap lingkungan, entah itu bertetangga gitu kan atau teman gitu ya Bu. Ya istilahnya hal-hal kecil yang berkaitan dengan tanah air ya kita harus ada respon positif gitu ya Bu, untuk kayak semisal meskipun Indonesia kebilangnya udah merdeka tapi di dalamnya kan masih ini ya Bu ya, banyak yang harus emang dibenahi oleh pemuda-pemudi di Indonesia itu sendiri. Mantap nih jawabannya. Terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Mudah-mudahan informasi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kami ya Bu ya. Demikian wawancara kami bersama Ibu Nita atas waktu dan informasinya yang sangat bermanfaat. Semoga wawancara ini bisa menjadi inspirasi Bu untuk membangun semangat kewarganegaraan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Solusinya mungkin di desa ini harus adanya komunikasi dan kerjasama antara generasi muda dan generasi tua agar tetap kompak. Kedua, masyarakat perlu diberi pelatihan tentang cara menyaring informasi yang benar dan mengenali hoax. Ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan kelurahan. Yang ketiga, lebih ditingkatkan lagi kegiatan gotong royong agar anak muda dapat ikut serta dalam dan berpartisipasi.